Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus? Tentunya luar biasa bertemu kembali dengan saya. Untuk saat ini kita sama-sama, kita mau belajar tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya mari bersama kita akan naikkan doa kita. Biarlah Tuhan memberkati firman Tuhan yang akan kita dengar pada kesempatan ini. Satukan hati, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah pada kesempatan ini. Kami mau dengar firman-Mu ya Tuhan, mari Engkau berbicara melalui hamba-Mu dan pakai hamba-Mu dengan bahasa yang sederhana, dan biarlah firman-Mu sungguh akan memberkati setiap kami yang mendengarnya. Kami mau sambut firman Tuhan pada kesempatan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada kesempatan ini kita tidak terasa sudah memasuki tahun 2022 ya Bapak Ibu, dan kita sudah masuk pada minggu kedua. Kita bersyukur ya bisa memasuki tahun ini dengan anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan mestinya setiap kita punya harapan. Tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Kita pasti berharap sesuatu yang lebih baik. Tidak ada orang yang menginginkan hal-hal yang buruk terjadi dalam diri kita. Bahkan kita maunya lebih maju, lebih berhasil. Kita memiliki satu kemenangan demi kemenangan dan pastikan bahwa tahun ini adalah tahun janji kegenapan firman Allah. Tuhan menggenapi janjinya, Tuhan memberikan masa depan yang baik buat kita semuanya. Saya akan berikan tema untuk firman Tuhan pada saat ini adalah sikap menyongsong hari Tuhan. Menyongsong hari Tuhan yang tak lama lagi Tuhan akan memakai gerejanya dengan luar biasa. Ya, namun persoalannya, sudah siapkah kita menyongsong hari Tuhan itu? Ya, karena tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah dekat, dan tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah nyata lewat keadaan alam dan juga dari manusianya. Pada bulan Desember ini Bapak Saudara, sementara orang bersiap-siap ingin merayakan Natal, kita diguncangkan dengan berita bahwa Gunung Semeru meletus, ya. Bukankah ini sesuatu juga yang menjadi problem, persoalan bagi bangsa kita? Karena nggak sedikit korban jiwa yang dialami dalam musibah ini. Namun kita bersyukur karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, dan apapun yang terjadi atas hidup kita, pasti Tuhan punya kehendak dan tidak ada rencananya yang gagal atas hidup kita. Mari kita akan pelajari bersama, kita akan buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Demikianlah firman Tuhan. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah dan mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya
mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Luar biasa Bapak Saudara. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 16 itu demikian firman Tuhan ini sungguh berbicara tentang akhir zaman. Ya, tetapi saya ingin membacakan yang tadi di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 itu begitu luar biasa ya. Bahwa pada akhir-akhir ini akan datang masa yang sukar. Tadi harapan kita memasuki tahun 2022, kita mau mengalami sesuatu yang lebih baik. Tapi kenyataannya bahwa pada ayat firman Tuhan ini pada akhir-akhir zaman, ya kan, akan justru datang masa yang sukar. Ya, manusia menjadi egois, mencintai dirinya. Anak-anak tidak memiliki hormat sama orang tua, dan orang-orang banyak yang tidak tahu berterima kasih. Mereka suka memfitnah, pendek kata mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi intinya egosentris, semuanya berpusat pada diri sendiri. Nah, Tuhan mau kita menjauhi hal-hal seperti itu. Kita menghindarkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Saudara. Nah, bagaimana sikap kita dalam menyongsong hari Tuhan? Yang pertama, kita harus tekun menuruti firman Tuhan. Tekun itu artinya giat, artinya tak kenal lelah, tidak mudah putus asa, karena kita melakukan firman-Nya. Dalam kita melakukan firman-Nya, mengapa Bapak Saudara? Karena kalau kita mau menuruti firman Tuhan, dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkannya pada siang dan malam. Mereka yang mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, diumpamakan seperti pohon yang ada di tepi aliran air, yang selalu bertumbuh subur dan menghasilkan buahnya. Mereka dikatakan itu adalah orang-orang yang berbahagia. Mari tempatkan diri kita menjadi orang yang berbahagia. Caranya, kita harus tekun melakukan kegiatan seperti membaca firman Tuhan. Ya, sudahkah kita menjadi anak-anak Tuhan yang rajin membaca firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu sungguh manfaatnya luar biasa, baik untuk kehidupan jasmani, terlebih kehidupan rohani. Kemudian firman Tuhan itu juga sebagai makanan rohani ya, untuk jiwa kita. Ya, supaya kita tidak akan mengalami lemah atau mengalami sakit secara rohani ya. Saya percaya kalau kita ngerasa tubuh kita nggak enak sedikit saja, nggak enak badan, kita berusaha bagaimana harus membuat tubuh kita itu menjadi sehat kembali dengan cara kita minum obat, kita minum vitamin, mungkin kita harus melakukan pijat dan sebagainya. Pendek kata, kita akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana tubuh ini menjadi fit, menjadi kuat, menjadi sehat. Apalagi tubuh rohani kita, ya, kehidupan rohani kita. Kita juga harus memperhatikan, jangan kita hanya memperhatikan yang jasmani saja, Bapak Saudara. Kehidupan rohani kita dengan cara kita membaca firman-Nya, supaya jiwa kita menjadi segar, menjadi kuat, ya, kita nggak mudah putus asa, kita menjadi orang yang lebih sabar lagi dan menjadi memiliki karakter seperti karakter Kristus ya, yang lemah lembut, yang penuh dengan kesabaran dan juga penuh dengan kasih. Nah, firman Tuhan di dalam Yosua ayat 1 sampai 8 itu Bapak Saudara, dikatakan jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini,
Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, firman Tuhan jika kita renungkan, kita lakukan, membuat hidup kita ini bukan rugi Bapak Saudara, tetapi beruntung. Firman Tuhan yang katakan. Ya, saya percaya tidak ada satupun orang yang ingin hidupnya tidak beruntung, ya, maunya berhasil. Nah, firman Tuhan juga merupakan sebagai pedang roh. Nanti bisa dibaca di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18, yaitu pedang roh itu untuk melawan semu daya iblis, melawan kuasa-kuasa jahat. Karena semakin mendekati kedatangan Tuhan, kita tahu bahwa iblis itu bekerja keras untuk menjatuhkan manusia, untuk menyeret manusia meninggalkan Tuhan dan menjadi pengikutnya, supaya nanti kalau mereka itu, si iblis itu ada di neraka pada hari Tuhan, manusia-manusia yang ikut dia itu menjadi temannya. Begitu Bapak Saudara, dia tidak suka kalau anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang taat, melakukan firman-Nya dan menjadi pengikut Kristus. Firman Tuhan juga merupakan surat cintanya Allah, ya, surat cintanya Tuhan Yesus. Luar biasa, kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita suka membaca surat cintanya. Ini pengalaman di masa muda kita, Bapak Saudara, yang saat ini mungkin sudah seusia saya. Zaman dulu saya itu nggak ada HP, ya, nggak ada kita WA seperti itu. Yang ada adalah surat menyurat. Ketika saya dengan tunangan saya jauh tempatnya, kita hanya bertemu sebulan sekali, hanya lewat surat. Ya, kita senang membaca surat dari tunangan kita, ya, dari pacar kita. Dari itu serasa berbunga-bunga. Demikian juga sebaliknya, gitu ya, sampai kadangkali kita saking senangnya dengan isi surat itu, kita bawa kemana-mana, kita simpan, lupa, malahan kadangkali ditaruh di saku, di kantong, sampai tercuci. Nah, akhirnya harus dibersihkan, dirapikan, dijemur, supaya kita masih bisa membaca surat cinta dari pasangan kita atau calon kita. Bapak Saudara, demikian juga halnya harusnya kita, sikap kita kepada Tuhan. Kita harus perlakukan firman-Nya, Alkitab ini menjadi surat cintanya Tuhan. Dengan penuh kehangatan, kerinduan dan kehausan, kita mau terus baca dan kita mau tahu apa isinya. Karena dalam firman Tuhan itu, dalam Alkitab itu, firman itu meneguhkan, menguatkan, ya, menyegarkan jiwa kita, membuat kehidupan rohani kita menjadi kuat, dan masih banyak lagi. Ya, juga antara lain menyadarkan kita akan dosa-dosa kita, memperbaiki tingkah laku kita, menjadikan hidup kita serupa dengan Sang Pencipta kita. Ya, jadi penuh dengan kemuliaan Bapak Saudara. Karena itu jangan sekali-kali melupakan akan firman-Nya. Pelajarilah. Roh Kudus yang akan membantu kita untuk menerangkan apa makna yang terkandung di dalam firman-Nya, sehingga kita semakin mengerti. Kadang-kadang kita merasakan semakin kita menggali firman Tuhan, semakin rasanya kita ini seperti bodoh. Dan semakin rasa kehausan, pengen tahu dan sebagainya. Itu adalah ciri-ciri anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang penuh dengan kehausan. Dan pasti Roh Kudus akan menerangi kita, menolong kita, membantu kita, untuk kita bisa memahami. Kita menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Baik, yang kedua, sikap kita dalam menyongsong hari Tuhan adalah tekun menantikan Tuhan. Tadi tekun menuruti firman-Nya, sekarang tekun
menantikan Tuhan, ya. Bagaimana sikap kita menantikan hari Tuhan itu, Bapak Saudara? Di dalam Alkitab diceritakan tentang 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. Yang bijak menyediakan minyaknya, ya, lampunya supaya terus menyala, ya, minyaknya supaya nggak habis, dia punya cadangannya, supaya ketika mempelai datang dia siap, ya, dia tidak kehabisan minyak. Sementara yang bodoh santai-santai, ya, nggak mengingat untuk persediaan minyak, ya, akhirnya pada saat mempelai itu datang, lampunya menjadi padam dan dia tidak bisa ikut di dalam pesta anak domba. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita juga jangan seperti si pengecek-pengecek pada akhir zaman yang berkata, di manakah janji tentang kedatangannya? Ya, di dalam 2 Petrus 3 ayat 1 dan 16, di sana dikatakan bahwa ada yang menyatakan ini. Di mana janji kedatangan Tuhan itu? Ya, dari dulu diberitakan bahwa bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Berjaga-jaga dan berdoa, ya kan, karena Tuhan segera datang. Tapi kenyataannya sampai saat ini belum datang juga. Ada yang berkomentar seperti ini. Mungkin Bapak Saudara, Tuhan memberikan atau mengulur waktunya untuk dia datang supaya kita bersiap siaga, supaya kita mendandani diri kita bisa menyambut mempelai lelaki surgawi dalam kondisi siap, tidak bercacat celah. Bapak Ibu Saudara, pelita itu berbicara tentang firman Allah, ya kan? Yaitu yang kita harus dipimpin oleh firman Allah. Minyak itu bicara tentang pengurapan, hidup penuh dengan Roh Kudus. Jadi kalau kita ada firman Tuhan dan diurapi oleh Roh Kudus, maka kita akan menjadi mempelai-mempelai yang siap disandingkan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita harus tekun dalam menantikan Tuhan, ya, karena memang Tuhan segera datang. Yang ketiga adalah tekun melayani Tuhan dan pekerjaannya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam Maleakhi 4 ayat 5. Tekun melayani Tuhan, ya, jadi kita suka memuji, menyembah, memuliakan Dia. Melayani Tuhan secara pribadi itu utamanya. Banyak orang yang sibuk berorganisasi, sibuk melakukan kegiatan-kegiatan rohani, tetapi kehidupan rohani secara pribadi, hubungannya dengan Tuhan itu kosong. Tidak membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan. Dan itu nggak ada artinya apa-apa. Kita hanya sibuk, tetapi keintiman kita dengan Tuhan tidak ada. Ya, bangun pagi yang dipikirin bagaimana mengatur ini, mengatur itu, melakukan ini, melakukan itu, tanpa memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Jadi utamanya kita membangun hubungan dulu dengan Tuhan, lewat saat teduh kita, lewat merenungkan firman, hidup penuh dengan penyembahan, ya, kita menyembah Tuhan, sehingga apa Bapak Saudara, roh kita benar-benar kuat, kita ada dalam pengurapan Tuhan. Dan kalau kita sudah diurapi Tuhan, kita mendapat kekuatan dari Tuhan, ya, hidup kita memancarkan kemuliaannya, maka secara otomatis kita akan gemar, kita akan suka melayani pekerjaannya. Misalnya melakukan penginjilan, bakti sosial, dan sebagainya, ya. Jadi mari kita periksa diri kita. Sudahkah kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Kalau saat ini ternyata kita hanya sibuk dalam pekerjaan Tuhan saja, tanpa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh secara pribadi, kita akan memperbaiki komitmen kita, Bapak Saudara. Biarlah di tahun 2022 fokus kita utamanya kepada Tuhan,
Yesus itulah yang menjadi prioritas kita. Baru kita beraktivitas untuk kegiatan yang lain, ya. Organisasi, pekerjaan Tuhan, pelayanan keluar itu memang bagus, ya. Memang baik. Tapi yang penting sekarang ini mari periksa diri kita untuk kita bisa menjadi alat Tuhan yang luar biasa, dipakai Tuhan dengan luar biasa, dan kita mau melayani Tuhan. Nah, kita mau juga Tuhan mau kita melayani dengan pelayanan seperti Elia, ya. Kenapa kita berbicara tentang Elia? Dia itu adalah seorang yang taat pada Tuhan, ya, karena apa saja yang Tuhan katakan, yang Tuhan perintahkan itu selalu dilakukan. Nah, seperti itu Tuhan mau. Dan Elia mendapat pengurapan yang luar biasa karena dia manusia biasa, ya. Dikatakan bahwa Elia manusia biasa, tapi ia sungguh-sungguh berdoa. Maka ia dipakai Tuhan dan ia setiap doanya dijawab. Ketika dia meminta jangan ada hujan atau minta supaya Tuhan turunkan hujan, Tuhan nyatakan. Kita juga adalah sama seperti Elia, Bapak Saudara. Jika kita mau sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, ya, taat dengan perintahnya, maka pelayanan kita akan menjadi pelayanan yang luar biasa. Tuhan akan lipat gandakan, ya, seperti Elisa, anak buahnya dari Elia, dia mendapat pengurapan yang ganda, ya, melebihi gurunya, ya, seperti itu. Jadi Tuhan Yesus mau pelayanan kita menjadi pelayanan yang berhasil. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa kita, dengan seluruh akal budi kita, dan juga mengasihi sesama kita. Pada akhir ini, Bapak Saudara, mari kita mau mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh dalam menanti kedatangan Tuhan yang semakin mendekat, yaitu dengan tekun untuk menuruti firman-Nya, tekun menantikan Dia, dan tekun untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Yang Tuhan nantikan adalah sikap kita. Dari 3 uraian ini, Tuhan mau kita merespon terhadap firman Tuhan yang sudah kita dengar. Haleluya, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari satukan hati kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Hamba-Mu berhenti untuk menyampaikan kebenaran firman ini, tapi hamba percaya Roh Kudus akan memeteraikan di dalam setiap hati umat-Mu, supaya mereka lebih mengerti, memahami, bahkan mereka tidak saja menjadi pendengar-pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, dan Roh Kudus tolong setiap kami, agar kami sanggup untuk melakukan firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara. Salam Mazmur ya. Yes, maju terus.